Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nazwi Haliza Purba dari kelas 12 IPA 1. Saya akan menjelaskan tentang Quran Surah Al-Alaq ayat 1-5. Surah Al-Alaq adalah surah ke-96 dalam Al-Quran yang tergolong ke dalam kelompok surah Makkiyah. Apa itu surah Makkiyah? Surah Makkiyah adalah ayat-ayat Al-Quran yang turun sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Al-Alaq memiliki arti segumpal darah. Ayat 1-5 dalam surah Al-Alaq merupakan ayat Al-Quran yang pertama kali diturunkan. Ayat 1-5 surah Al-Alaq diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW pada tanggal 17 Ramadan di Gua Hira melalui perantara malaikat Jibril. Berikut ini merupakan Quran Surah Al-Alaq ayat 1-5 beserta artinya. Nah, selanjutnya kandungan Quran Surah Al-Alaq ayat 1-5. Kandungan Surah Al-Alaq yang pertama adalah membincang betapa pentingnya ilmu pengetahuan dan seruan untuk menuntut ilmu. Umat Islam diwajibkan mencari ilmu dari buayan hingga ke liang lahat. Selama masih hidup, tidak ada alasan bagi umat Islam untuk bermalas-malasan tidak mencari ilmu. Karena perintah menuntut ilmu sudah dijelaskan dalam surah Al-Alaq ayat 1. Selanjutnya, surah Al-Alaq ayat 1-5 juga berisi kandungan tentang proses penciptaan manusia. Dipaparkan bahwa manusia berasal dari segumpal darah. Ilmu pengetahuan modern menyebutkan segumpal darah itu merupakan pertemuan antara sel telur dan sel sperma di dalam rahim. Allah menciptakan manusia dengan bentuk sebaik-baiknya. Selanjutnya, kandungan surah Al-Alaq juga memerintahkan manusia untuk membaca supaya mendapatkan pengetahuan dan wawasan yang banyak. Berbagai disiplin ilmu perlu dipelajari supaya kita menjadi manusia bijaksana dan tidak mudah menyalahkan orang lain karena berbeda pendapat. Semakin banyak membaca, maka pikiran kita semakin terbuka dan tidak mudah menyalahkan. Objek untuk membaca pun sangatlah luas, yakni segala hal yang ada di sekeliling kita. Maka, tidak ada alasan lagi untuk malas membaca. Selanjutnya, Allah mengajarkan kepada manusia dengan perantara kalam. Manusia bisa mencatat semua ilmu pengetahuan yang telah didapatkannya, sehingga ilmu pengetahuan dapat diturunkan ke generasi berikutnya. Andai saja para ulama dan ilmuwan terdahulu tidak menulis dan membukukan karya-karyanya, maka tentu generasi sekarang ini tidak mungkin bisa mempelajari karya-karya klasik. Karya terdahulu sangatlah penting untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Jadi, ilmu pengetahuan terdahulu penting untuk dikaji dan dikritisi, tidak semata-mata diterima belaka ya. Kandungan surah Al-Alaq selanjutnya adalah bahwa segala ilmu pengetahuan datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia lahir ke bumi tidak membawa apa-apa dan tidak mengetahui apa-apa. Allah lah yang mengajarkan manusia tentang ilmu pengetahuan itu. Maka, jangan sampai ilmu pengetahuan menjadikan kita manusia sombong dan melupakan Tuhan yang mengajarinya. Sudah selayaknya ilmu pengetahuan membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Karena sejatinya, ilmu pengetahuan adalah jalan menuju Sang Esa. Baiklah, demikianlah penjelasan dari saya. Semoga video ini bermanfaat ya. Apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan di hati, saya mohon maaf. Saya sudahi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.